Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu akbar, 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 walillahil hamd. Alhamdulillahil malikid dayyan, wassalatu wassalamu ala Muhammadin sayyidi waladi adnan, wa ala alihi wa sahbihi wa tabi'ihi ala marriz zaman. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, al-munazzahu anil jismiyyati wal jihati waz zamani wal makan. Wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi kana khuluquhul Qur'an. Amma ba'du. Ibadar Rahman, fa inni usikum wa nafsi bitaqwallahil mannan. Al-qaili fi kitabihil Qur'an. Bismillahirrahmanirrahim. Inna a'tainakal kautsar. Fasalli li rabbika wanhar, inna syani'aka huwal abtar. Sadaqallahul azim, wa sadaqa rasuluhun nabiyyul karim, wa nahnu ala dhalika minasyahidin wasyakirin, walhamdulillahi rabbil alamin. Ma'asyiral muslimin wal muslimat, jamaah salat Idul Adha rahimakumullah. Marilah bersama-sama kita berupaya dan berusaha untuk meningkatkan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dengan menjalankan perintah-perintahnya dan menjauhi larangan-larangannya. Pada hari ini, marilah kita juga banyak-banyak bersyukur kepada Allah karena diri kita yang hina ini masih Allah berikan kesempatan untuk bertemu dengan hari yang mulia, Hari Raya Idul Adha. Mata yang amat sering kita gunakan untuk maksiat, masih Allah berikan kesempatan untuk melihat kebesaran kekuasaannya. Mulut yang banyak kita gunakan untuk membicarakan keburukan orang lain, masih Allah berikan kesempatan untuk berzikir mengumandangkan kalimat takbir. Tidak semua manusia mampu dan mahu mengumandangkan kalimat takbir. Karena kalimat takbir bukan sembarang kalimat. Ia bukan sekadar kalimat untuk memeriahkan hari raya. Ia bukan kalimat yang tak berarti dan tak bermakna. Ia adalah kalimat yang menunjukkan bahwa kita umat manusia adalah lemah dan sangat lemah. Tak berdaya dan amat tak berdaya. Yang maha kuat, yang maha kuasa, yang maha agung, yang maha besar hanyalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi sudahkah kita benar-benar meresapi makna Allahu Akbar? Saat kita mengucapkannya, kita mungkin sadar diri bahwa kita lemah. Kita sadar diri bahwa kita hanya seorang hamba yang harus tunduk atas perintah Tuhannya. Tapi pada kenyataannya, sering sekali tingkah laku kita justru menunjukkan seakan kita kuat menahan panasnya api neraka. Seakan Allah tak bisa melihat, malaikat tak mampu mencatat terhadap kemaksiatan-kemaksiatan yang kita lakukan. Kita tahu bahwa meninggalkan sholat amat sangat dilarang. Tapi terkadang dengan gagah berani kita meninggalkannya. Kita mengerti dan paham bahwa berbakti kepada kedua orang tua adalah perintah Allah. Tapi terkadang kita sibuk akan urusan kita. Kita sibuk dengan pekerjaan kita. Kita sibuk dengan kebahagiaan kita. Melupakan dan melenakan kebahagiaan orang tua. Kita sadar dan paham bahwa saling membantu, saling menolong amat sangat dianjurkan dalam agama. Tapi terkadang kita makan enak, tidur nyenyak, sedangkan ada saudara kita, ada kerabat kita yang kelaparan di luar sana. Kita dengan santainya menghambur-hamburkan uang,
Tapi ada kerabat kita yang bahkan harus hutang sana-sini hanya sekadar untuk memakan sesuap nasi. Kita pekikkan kalimat takbir Allahu Akbar, Allah Maha Besar. Tapi sadar atau tidak sadar, kita justru melanggar perintahnya, menyepelekan sunnah-sunnahnya. Lalu pantaskah kita mengakui diri sebagai seorang hamba? Untungnya Allah Maha Pemurah, Allah Maha Pengasih, Allah Maha Penyayang. Dosa yang kita buat tak langsung Allah laknat. Kesalahan yang kita buat tak langsung Allah balas. Allah berikan kita kesempatan untuk memperbaiki diri. Semoga Idul Adha tahun ini menjadikan kita lebih mengerti dan lebih memahami akan makna kalimat Allahu Akbar yang tak hanya kita ucapkan tapi juga terpatri dalam tingkah laku kita sehari-hari. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Hari Raya Idul Adha mengingatkan kita akan hebatnya pengorbanan, ketaatan dan kesabaran Nabi Ibrahim alaihissalam. Bagaimana tidak? Sudah lama Nabi Ibrahim menantikan kehadiran seorang anak untuk menemani hari-harinya, membantu dan meneruskan perjuangan dakwahnya. Nabi Ibrahim pun berdoa kepada Allah yang tercantum dalam Al-Quran surah As-Saffat ayat 100. Rabbi habli minas salihin. Ya Tuhanku, anugerahkanlah kepadaku seorang anak yang termasuk orang-orang yang soleh. Akhirnya Allah anugerahkan seorang anak dari rahim istrinya Siti Hajar. Hari berganti, musim berubah. Sang anak yang kemudian diberi nama Ismail tumbuh berkembang dengan baik. Tapi ternyata pada suatu malam Nabi Ibrahim bermimpi diperintah menyembelih anak semata wayangnya tersebut. Sebagaimana kita mengerti, tak ada ayah di dunia ini yang sanggup menyakiti anaknya sendiri, apalagi sampai membunuhnya. Seorang ayah rela dirinya sakit demi melihat anaknya tersenyum. Rasa sayang seorang ayah pada anaknya tak perlu diragukan dan tak perlu dipertanyakan. Seorang ayah mungkin tak pernah berkata kepada anaknya, "Aku sayang engkau wahai anakku." Tapi yakinlah bahwa kasih sayang ayah pada anaknya takkan bisa dikira. Ia menyayangi anak-anaknya tidak dengan kata-kata, tapi dengan relanya ia bekerja di bawah panasnya terik matahari, di bawah derasnya hujan. Ia bahkan rela bekerja apa saja demi bisa membuat anaknya tersenyum gembira. Maka perintah Allah kepada Nabi Ibrahim untuk menyembelih anaknya bukanlah perintah yang ringan, bukanlah pekerjaan yang mudah. Ini perintah berat dan teramat sangat berat. Tapi ketika Nabi Ibrahim yakin bahwa perintah menyembelih anaknya benar-benar perintah Allah, tanpa ragu ia berkata kepada Ismail kecil, "Ya bunayya, inni ara fil manami anni azbahuka fanzur madza tara." Wahai anakku, sungguh aku bermimpi bahwa aku menyembelihmu. Pikirkanlah bagaimana pendapatmu. Ismail kecil saat itu berusia 7 tahun. Ada juga pendapat yang mengatakan 13 tahun. Tapi Ismail kecil bukanlah seperti anak seusianya. Bukanlah seperti anak sebayanya. Imannya kuat, pendiriannya kokoh. Maka dengan tegas ia menjawab pertanyaan ayahnya, "Ya abati, if'al ma tu'mar, satajiduni insyaallahu minas sabirin." Wahai ayahku, lakukanlah apa yang diperintahkan Allah kepadamu. Insyaallah engkau akan mendapatiku termasuk orang yang sabar. Setelah Nabi Ibrahim alaihissalam dan Ismail kecil sepakat untuk melaksanakan penyembelihan, menjelang detik-detik penyembelihan, di saat penuh kesedihan, Ismail kecil berkata dengan penuh keikhlasan,
Ya abat ishdud ribati hatta la attariba wakfuf anni saubaka hatta la yatanathar alaiha syai'un min dami fatarahu ummi fatahzan wa asri' marra sikkina ala halqi liyakun ahwana lil mauti alayya fa idza ataita ummi faqra alaiha salama minni. Wahai ayahku, kencangkanlah ikatanku agar aku tidak lagi bergerak. Singkanlah bajumu agar darahku tidak mengotori, dan jika nanti ibu melihat bercah darah itu, niscaya ia akan bersedih. Percepatlah gerakan pisau itu dari leherku agar terasa lebih ringan bagiku, karena sungguh kematian itu sangat dahsyat. Apabila engkau telah kembali, maka sampaikanlah salam kasihku kepadanya. Tapi maha besar Allah, maha kuasa Allah, pisau yang tajam itu tak bisa melukai leher Ismail kecil, dan Allah ganti Ismail kecil itu dengan seekor kambing gibas. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, ada beberapa hikmah yang bisa kita ambil dari kisah Nabi Ibrahim dan Ismail kecil di atas. Pertama, bahwa dalam beragama kita harus mau berkorban untuk menjalankan perintah Allah Subhanahu wa ta'ala. Nabi Ibrahim dengan penuh keikhlasan dan kesabaran mengorbankan anak semata wayangnya. Memang kita bukan Nabi Ibrahim, kita tidak sehebat Nabi Ibrahim, kita tidak semulia Nabi Ibrahim, tapi kita sama-sama hamba Allah, sama seperti Nabi Ibrahim. Kita punya kewajiban untuk menjalankan perintah Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah tidak meminta kita mengorbankan anak kita. Allah tidak meminta kita untuk mengorbankan putra kita. Di setiap harinya kita hanya perlu mengorbankan beberapa menit saja untuk istiqamah melaksanakan salat 5 waktu. Dalam setiap minggunya kita hanya diminta untuk mengorbankan beberapa menit saja agar kaki kita ini melangkah, tangan ini kita ayun, badan ini kita gerakkan menuju rumah Allah untuk melaksanakan salat Jumat berjamaah. Di setiap tahunnya Allah hanya minta kita untuk mengorbankan 2,5% dari harta kita yang sudah sampai nisab dan haul untuk dikeluarkan zakatnya. Tapi itulah kita manusia, betapa berdosanya kita, betapa hinanya kita. Sering sekali solat yang hanya beberapa menit kita sepelekan, bahkan kita tinggalkan. Zakat mal yang hanya 2,5% tidak kita hiraukan. Kita sadar dan paham bahwa hidup ini takkan lama, bahwa napas kita akan berhenti, bahwa alam kubur telah menanti. Tapi justru sering sekali kita malah tergoda akan keindahan duniawi. Kita sibuk membangun rumah, kita sibuk meluaskan kebun, kita sibuk memperbanyak kendaraan. Setelah harta kita dapatkan, setelah kesuksesan kita raih, setelah kebahagiaan dunia kita dapatkan, kita seakan berpikir itu semua karena usaha kita sendiri, perjuangan kita sendiri. Allah perintahkan agar harta kita disedekahkan, agar harta diinfakkan, agar harta dizakatkan, agar harta dikorbankan. Kita malah enggan, kita merasa sayang, kita banyak berpikir ini dan itu. Padahal semua apa yang kita miliki adalah titipan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya Allah, kami sadar kami umat penuh dosa. Kami sadar kami pantasnya masuk ke dalam neraka. Tapi ya Allah, kami juga sadar tak ada di antara kami yang kuat menahan panasnya api neraka. Maka ya Allah, ampunilah dosa kami, ampunilah kesalahan kami ya Allah. Tanpa ampunanmu, tanpa kasih sayangmu, sungguh kami bahkan tak layak untuk mencium bau surga. Yang kedua, para hadirin, hikmah dari kisah Nabi Ibrahim alaihissalam dan Nabi Ismail alaihissalam adalah pentingnya mendidik anak akan ilmu agama. Kita bisa melihat betapa Ismail kecil menjadi penguat ayahnya untuk menjalankan perintah agama. Ismail kecil tak takut akan tajamnya pisau, tak takut akan derasnya darah mengalir, tak takut kehilangan nyawa.
Ia lebih takut akan murkanya Allah jika perintah Allah tidak ia kerjakan. Kaum muslimin rahimakumullah. Saat ini menjadikan anak yang paham agama dan yang mampu melaksanakan perintah agama bukanlah hal yang mudah. Tetapi sesulit apapun dan sesusah apapun itu, mendidik anak sudah menjadi kewajiban orang tua. Seorang anak bisa membawa kita ke surga, tapi seorang anak juga bisa menjerumuskan kita ke dalam neraka. Seorang anak lahir di dunia dalam keadaan suci tanpa dosa. Pertumbuhannya sangat amat tergantung dengan bagaimana orang tua mendidiknya. Jangan sampai kita sibuk mencari harta. Jangan sampai kita sibuk akan kehidupan dunia, lalu melupakan pendidikan agama anak kita. Seorang anak yang dipaksa untuk belajar agama, seorang anak yang dipaksa untuk menjalankan perintah agama, saat ini mungkin ia mengeluh, saat ini mungkin ia menangis, tapi yakinlah pada saatnya ia akan bahagia, dan pada saatnya ia akan mengucapkan terima kasih kepada kedua orang tuanya yang telah memaksa dirinya untuk belajar ilmu agama dan mengamalkannya. Begitu juga dengan orang tua. Pada saatnya nanti orang tua takkan bangga dengan harta sang anak. Pada saatnya nanti orang tua takkan bangga dengan kedudukan sang anak. Pada saatnya nanti orang tua takkan bangga dengan jabatan sang anak. Tapi orang tua akan bangga, orang tua akan bahagia, orang tua akan senang ketika sang anak di sela-sela kesibukannya menyempatkan diri untuk tetap menjaga sholat 5 waktu, menjalankan perintah agama dan menjauhi larangan agama. Di sela-sela kesibukannya tak lupa juga ia mengunjungi orang tuanya, mendoakan orang tuanya, merawat orang tuanya. Semoga anak-anak kita termasuk anak-anak yang ditakdirkan memahami ilmu agama dan mengamalkannya sepanjang hidupnya. Amin. Allahumma amin. Kaum muslimin rahimakumullah. Pelajaran yang ketiga. Setiap kita pasti memiliki ujian masing-masing. Nabi Ibrahim yang jelas Khalilullah, kekasih Allah, Allah uji dengan berbagai ujian. Nabi Ibrahim pernah dibakar hidup-hidup dalam kobaran api yang menyala-nyala. Nabi Ibrahim pernah diuji untuk menyembelih putra semata wayangnya. Betapa sering Nabi Ibrahim ditolak dakwahnya, bahkan oleh ayahnya sendiri. Dan masih amat banyak ujian-ujian yang dialami oleh Nabi Ibrahim alaihissalam. Begitu juga dengan kita. Kita semua pasti memiliki ujiannya masing-masing. Ada di antara kita yang diuji dengan penyakit. Ada di antara kita yang diuji dengan kemiskinan. Ada yang di antara kita diuji dengan kegagalan. Ada yang di antara kita diuji dengan berpisah dari keluarga. Mungkin ada di antara kita di sini yang ditinggal wafat oleh ayah ibunya. Ditinggal wafat anaknya. Hidup terasa hampa karena orang tersayang tak lagi ada menemani aktivitas sehari-hari. Apalagi di suasana Idul Adha seperti ini. Kita yang tak lagi memiliki ibu akan teringat akan kasih sayangnya. Akan teringat akan kelembutannya. Akan teringat bagaimana ia menyiapkan sarapan untuk kita. Kita yang sudah tak punya ayah akan teringat akan keikhlasan dan perjuangannya mencari nafkah. Teringat bagaimana ia berangkat pagi mencari nafkah agar anaknya bisa sekolah. Tapi para hadirin, ingatlah, sebanyak apapun ujian kita, takkan melewati batas kemampuan kita. Sebagaimana firman Allah, la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah tidak membebani seseorang melainkan sesuai dengan kesanggupannya. Dan ingat juga para hadirin, terkadang ujian tidak hanya berupa kesulitan, tidak hanya berupa kesusahan, terkadang ia berupa kesenangan, kebahagiaan, kemewahan. Dan justru sering sekali ujian seperti itulah yang membuat kita terlena. Bisa jadi kita merasa tak lagi penting melaksanakan sholat karena hidup sudah bahagia dan aman-aman saja. Kita merasa tak perlu lagi bersedekah karena harta yang kita miliki seakan murni usaha kita sendiri. Terkadang kesibukan, kebahagiaan, kesenangan duniawi
melupakan kita akan kewajiban kita sebagai seorang Muslim. Padahal para hadirin rahimakumullah, tak ada satu pun di antara kita yang hidup kekal di dunia. Kita semua pasti akan sampai pada satu waktu di mana tubuh kita tak lagi bisa bergerak. Jantung kita berhenti berdetak. Ya Allah, takdirkanlah kami menjadi hamba-Mu yang selalu melaksanakan perintah-perintah-Mu, ya Allah. Kuatkanlah kami untuk menghindari berbagai kemaksiatan, ya Allah. Ya Allah, kami sadar kami penuh dosa. Kami sering lalai akan perintah-Mu, ya Allah. Justru berbagai nikmat yang Engkau berikan banyak kami gunakan untuk maksiat. Ampunilah dosa-dosa kami, ya Allah. Ampunilah dosa-dosa kami, ya Allah. Ampunilah dosa-dosa kami, ya Allah. Dan ampunilah dosa-dosa kedua orang tua kami, ya Allah. Sembuhkanlah orang tua kami yang sedang sakit, ya Allah. Berikan kami kesempatan untuk membahagiakan kedua orang tua kami, ya Allah. Berikan kami kesempatan untuk membalas jasa-jasa kedua orang tua kami, ya Allah. Dan untuk orang tua kami yang sudah tiada, ampunilah dosa-dosa mereka, ya Allah. Lipat gandakan pahalanya, ya Allah. Ampunilah dosa-dosanya, ya Allah. Ya Allah, hanya kepadamu kami meminta, hanya kepadamu kami mohon, ya Allah. Jadikan anak-anak kami anak-anak yang saleh, ya Allah. Anak-anak yang berbakti kepada kedua orang tuanya. Anak-anak yang bermanfaat bagi agama dan bangsa ini, ya Allah. Amin. Allahumma amin. Jamaah salat Idul Adha rahimakumullah. Demikianlah khutbah Idul Adha ini, semoga bermanfaat. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil Karim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbalallahu minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim wastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Allahu akbar. 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 Walillahil hamd. Alhamdulillahi rabbil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Faya ibadallah, ittaqullah haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim, inna Allah wa malaikatahu yusalluna ala nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in wattabi'in wa tabi'it tabi'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. وعلينا معهم برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات يا قاضي الحاجات. ربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق وأنت خير الفاتحين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر.